Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 10 IPS. Aku mau presentasikan yang berjudul SDA Buah Nangka. Pohon nangka umumnya berukuran sedang sampai sekitar 20 meter tingginya. Walaupun ada yang mencapai 30 meter, batang berhasil menipis sampai berdiameter sekitar 1 meter. Tanjuknya padat dan lebat, melebar dan membulat. Apabila di tempat terbuka, seluruh bagian tumbuhan mengeluarkan getah putih. Apabila dilukai, daun tunggal tersebut bertangkai 1-4 cm. Helai daun agak tebal seperti kulit, kaku, bertepi rata, bulat telur, terbalik, sampai jorong memanjang. 3,5 dikurangi 12 dikali 5 dikurangi 25 cm dengan pangkal menyempit sedikit demi sedikit. Dan ujung pendek, runcing atau agak runcing, daun penumpu bulat, telur lancip, panjang sampai 8 cm, mudah rontok dan meninggalkan bekas serupa cincin. Tumbuhan nangka berumah satu, berhubungan muncut pada ketiak daun pada pucuk yang pendek dan khusus yang tumbuh pada sisi batang atau cabang tua. Bunga jantan dalam bongkol berbentuk gada atau gelendong. 1 dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 8 cm dengan cincin berdaging yang jelas di pangkal bonggol, hijau tua dengan serbuk sari kekuningan dan berbau harum samar apabila masak. Buah nangka disebut setelah melewati umur masaknya, babal akan membusuk dan menghitam semasa masih di pohon. Sebelum akhirnya terjatuh, bunga betina dalam bongkol tunggal atau berpasangan selindis atau lonjong atau hijau tua. Skip. Nangka terutama dipanen buahnya. Daging buahnya yang matang seringkali dimakan dalam keadaan segar, dicampur dalam es, dihaluskan menjadi minuman jus, atau diolah menjadi aneka jenis makanan daerah. Kayak seperti dodol nangka, kolak nangka, selai nangka, nangka goreng tepung, atau keripik nangka dan lain-lain. Nangka juga digunakan sebagai pengharum es krim dan minuman. Dijadikan madu nangka, konsentrat atau tepung biji nangka dikenal sebagai beton. Dapat direbus dan dimakan sebagai sumber karbohidrat tambahan. Biji nangka juga bisa dijadikan satu dengan masakan kolak nangka. Nangka maupun biji nangka juga bisa digabung dengan masakan kolak pisang atau buah sukun. Biji nangka juga bisa dijadikan tepung. Biji nangka yang direbus secara terpisah atau diikatkan, atau tidak diikatkan dalam masakan kolak. Dapat dimakan seperti halnya dimakan singkong. Biji nangka bisa juga dimasak dengan cara digoreng. Buah nangka muda sangat digemari sebagai bahan sayuran. Buah nangka muda sangat digemari sebagai bahan sayuran. Di Sumatera, terutama di Minangkabau, dikenal masakan gula cubada. Gula nangka di Jawa Barat, buah nangka muda antara lain dimasak sebagai salah satu bahan sayur asam. Di Jawa Tengah dikenal berbagai macam masakan dengan bahan dasar buah nangka muda. Daun-daun nangka merupakan pakan ternak yang disukai kambing, domba maupun sapi. Kulit batangnya yang berserat dapat digunakan sebagai bahan tali dan pada masa lalu juga dijadikan bahan pakaian. Getahnya digunakan dalam campuran untuk merangkap burung, untuk memakan perahu dan lain-lain. Kayunya berwarna kuning, di bagian teras berkualitas baik dan mudah dikerjakan. Kayu ini cukup kuat, awet, dan tahan terhadap serangan layak atau jamur, serta memiliki pola yang menarik, gampang menyilap apabila diserut halus dan digosok dengan minyak. Karena itu kayu nangka kerap dijadikan perkakas rumah tangga.
Mebel konstruksi. Bangunan konstruksi kapal sampai ke alat musik. Dari kayunya juga dihasilkan bahan pewarna kuning untuk mewarnai jubah para pendeta Buddha. Manfaat buah nangka. Yang pertama, dapat mencegah penyakit jantung. Kandungan kalium pada nangka dipercaya efektif untuk mengurangi kemungkinan tubuh terserang penyakit jantung karena kalium dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, dapat kandungan zat besi pada nangka mampu mencegah anemia dan dapat melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang ketiga, dapat menjadi obat asma. Rebus akar serta ekstrak nangka ternyata dapat dijadikan obat herbal yang bisa membantu mengontrol asma. Yang keempat, dapat menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Yang terakhir, dapat menjaga kesehatan tulang. Kandungan magnesium pada nangka sangat baik untuk tulang. Efek samping bila mengkonsumsi nangka. Yang pertama, mengkonsumsi buah nangka bagi orang yang memiliki penyakit MAH kronis akan membuat penyakit ini akan kembali kambuh. Yang kedua, dapat menyebabkan beberapa reaksi alergi. Jika Anda alergi terhadap nangka, sebaiknya Anda menghindarinya. Dan terakhir, dapat meningkatkan koagulasi atau pengumpalan pada orang yang menderita kelainan darah. Oleh karena itu, jika Anda penderitaan gangguan darah, lebih baik hindari mengkonsumsi buah nangka karena akan memperburuk kondisi Anda. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.